Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Wahyuni sebagai peserta PPG di Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi dengan NIM 211250117 akan menampilkan video pembelajaran pada kelas 6 SDN 05 Air Santo Kota Pariaman dengan materi halal dan haram. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah hari ini? Alhamdulillah. Aku sehat, bahkan juga siap belajar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah ya. Hari ini Allah tidak hanya
Nomor apa ini, Nak? Ini ayam geprek. Berarti kita belajar hari ini tentang apa? Makan-makan? Tentang apa? Siapa yang bisa coba? Mendapat ya? Makanan halal dan haram. Oh iya, makanan halal dan haram. Good job, berarti udah baca buku nih. Tentang makanan halal dan haram. Nah, sekarang Ustazah mau mengajukan sebuah pertanyaan. Kalau anak-anak Ustazah udah tahu dari makanan halal dan haram, siapa sih yang tahu bagaimana cara kita mengetahui makanan yang halal? Silakan Diren. Melihat dari komposisinya. Bagus, ada lagi? Silakan. Melihat logo halalnya. Ada lagi yang mau berpendapat? Cukup? Oke, Masya Allah. Dari teman-teman kita jawabannya tadi itu udah bagus ya. Yang pertama tadi katanya lihat komposisinya. Yang kedua kata si Hani, lihat logo halalnya. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Berarti anak-anak Ustazah sudah baca buku di rumah. Gak ada yang tahu ya. Terus lagi begini, mengapa sih kita harus memilih makanan halal meskipun makanan halal itu terkadang kelihatannya lebih enak? Ayo, siapa yang jawab? Aisyah dulu. Karena kita beragama Islam. Oke, ada lagi? Makanan haram itu baik. Oke, Insya Allah. Karena makanan yang halal, yang haram tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Oke, kita kasih aktas dulu untuk anak-anak. Masya Allah, berarti sudah paham ya, Nak ya? Lanjut. Nah, jadi dari pembelajaran ini anak-anak Ustazah harus mampu nih. Ini tujuan pembelajaran kita. Di akhir nanti kita belajar, anak-anak Ustazah mampu menguasai 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak Ustazah mampu menjelaskan pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang kedua, mengidentifikasi makanan dan minuman melalui faktor penentu kehalalan makanan dan minuman tersebut. Nanti akan Ustazah bagikan LKPD-nya, anak Ustazah identifikasi makanannya dan minuman. Yang ketiga, mengetahui cara memilih makanan dan minuman yang halal. Jadi ada 3 tujuan yang terdapat di bumi. Arti itu bumi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita manusia. Jadi anak kita perhatikan sekali. Ternyata Al-Quran sudah menjelaskan. Allah sudah menjelaskannya. Kita diperintahkan untuk memakan makanan dan minuman yang halal dan baik. Halalan thayyiban. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk definisinya. Apa itu makanan dan minuman yang halal? Makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi.
status halal agar apel itu halal dimakan. Maksudnya gimana sih? Apel itu kan ada yang punya. Kalau kamu mengambil sembarangan, itu namanya mencuri. Apelnya jadi haram dimakan. Iya juga. Udahlah, emang paling tepat kita belanja aja. Lihat itu, Apalagi? ada lebah madu. Halal kan? Madu Halal nggak? adalah makanan terbaik. Nah, ada di dalam Quran surat. Lagi pula, ini adalah manusia. Jadi, halal untuk kita ambil dan manfaatkan. Lebahnya marah. Tapi, Iya, dagingnya kelihatan sama semua. Daging apa ini? Halal nggak? permisi Kak. Ini daging apa ya? Semua yang ada di deretan ini adalah daging sapi, Dek. Keren, akhirnya dapat daging halal. Belum tentu. Loh, kenapa? Syarat hewan halal itu termasuk juga disembelih dengan menyebut nama Allah. Jadi, kalau disembelih sembarangan, daging ini bisa berubah menjadi haram. Benar sekali. Adik ini pandai ya. Untuk membedakan daging halal di pasar, kalian bisa cek pada logo halal yang tertempel. Nah, itu ya. Perhatikan apa tadi, Nak? Logo halal. Setiap negara Nah, ini memiliki dia. aturan yang ketat soal makanan halal. Kalau ada logo ini, insya Allah Perhatikan logo halal. ini semuanya ya. Alhamdulillah, tugas kali ini dapat kita selesaikan dengan baik. Ayo kita pulang. Assalamualaikum. Kakak, kami pulang. Waalaikumsalam. Lama sekali adik-adikku ini. Maaf. Tapi kami berhasil mendapatkan bahan makan halal kok. Oh ya? Mana kakak lihat? Ayo kita panggang daging ayam. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168 disebutkan, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Inilah perintah Allah bagi umat manusia tentang makanan yang halal. Melihat makanan dan minuman yang halal. Ya? Benar? Memilih makanan minuman dengan label halal. Ya, benar. Masya Allah. Terakhir, Naula. Terakhir ya. Berikut
lupa dibuat nama kelompok.
makanan dan minuman yang halal dan haram. Angkat tangannya. Ya, silakan. Silakan datang. Ya. Makanan dan minuman halal itu bermanfaat dan tidak membahayakan tubuh, sehingga makanan haram bisa membahayakan tubuh dan mendapatkan dosa yang tidak mengkonsumsi. Oke, Masya Allah, luar biasa. Ada lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya? Apa itu makanan yang halal dan minuman yang halal? Dua? Iya, berarti boleh kita konsumsi. Dibolehkan oleh syariat Islam. Kalau yang haram? Ayo, Alim? Iya, tidak baik untuk kesehatan kata si Olive dan dia dilarang oleh syariat Islam. Berdosa kita ketika mengkonsumsi. Masya Allah. Terus lagi tujuan pembelajaran kedua tadi, ingat faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya dulu dari luar apa nah? Iya, dari hasil korupsi, mencuri, apa nah? Kemaksiatan. Terus apa lagi? Berlebihan mengkonsumsinya, cara mendapatkannya, Masya Allah. Terus faktor internal apa saja? Zatnya. Kalau dia berasal dari babi, darah, bangkai, maka haram. Apa lagi? Menyembelih dengan menyebut selain nama Allah. Apa lagi? Iya, bertanding dan berkuku saja. Masya Allah, semuanya udah luar biasa ya. Terakhir, khamar, minuman yang memabukkan kita. Dan tips untuk kita supaya makan dan minuman yang halal apa nah? Melihat logo apa yang dilihat sayang? Logo halal. Lalu yang kedua lagi, kan? Mengecek komposisinya, bahan-bahannya itu benar nggak dari yang halal. Yang ketiga, mana? Terhindar dari? Iya, terhindar dari zat atau yang haram. Masya Allah, luar biasa antum semuanya hari ini. Bukan lagi kita semuanya. Ya, kira-kira menyenangkan nggak belajar hari ini? Bisa mengekspresikan kreativitasnya? Bisa. Alhamdulillah. Untuk pelajaran berikutnya, ya, kita akan membahas apa sih hikmahnya kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Apa juga akibatnya ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, terus ini sebelum kita tutup, nah, ada satu kata yang akan kita sampaikan kepada kamu, pada antum semuanya. Silakan disimak. Coba ulang kembali bersama-sama. Perbaiki makananmu, maka doamu akan mustajab. Masya Allah ya, luar biasa ya. Dengan memperbaiki pola makan kita, makanan yang kita konsumsi, bisa berpengaruh terhadap doa-doa kita. Bisa jadi kita hilang termakan makanan atau minuman yang haram, lalu mengalir ke dalam tubuh kita, sehingga apa? Allah tidak ridho. Nah, kalau Allah tidak ridho, kita meminta mau Allah
diri kita. Oke? Nah. Baik, nah, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Antum semua luar biasa. Ustazah berharap untuk pembelajaran berikutnya juga seperti ini ya. Harus semangat, harus aktif, dan juga kreatif. Ustazah mohon maaf ya jika ada kesalahan. Terima kasih untuk hari ini atas partisipasinya. Ayo kita tutup dulu dengan berdoa bersama. Silakan, siapa yang mau mimpin lagi? Silakan Furqan. Gerak, hormat gerak, tega gerak, bersyukur dimulai. Oke, baik. Semoga dengan kita mengakhiri dengan mengucapkan hamdalah, kita bersyukur kepada Allah kegiatan kita dari awal tadi sampai akhir ini Allah berkahi. Ustazah tutup. Wabillahi